pertumbuhan itu ternyata ditandai dengan adanya perubahan ukuran, bisa panjang, bisa lebar, bisa luas, bisa berat kering, berat basah, dan pertambahan organ. Sementara perkembangan sendiri ditandai dengan terbentuknya organ baru, terbentuknya akar, terbentuknya bunga, terbentuknya tunas baru, itu semua adalah perkembangan. Pokoknya kalau ada organ baru yang terbentuk, berarti telah terjadi perkembangan. Kalau pembelahan, kalau pertumbuhan, tandanya terjadi perubahan ukuran. Walaupun tidak semua pertambahan ukuran adalah pertumbuhan. Jadi ada bertambah ukuran, tapi sebenarnya bukan pertumbuhan, tapi hanya terjadinya penyimpanan cadangan makanan. Karena yang dimaksud dengan pertumbuhan sebenarnya di balik perubahan ukuran ini adalah pembelahan sel. Kalau hanya timbunan cadangan makanan tambah gemuk itu aja, itu sebenarnya belum tumbuh kalau selnya tidak terjadi bertambah. Tapi kalau untuk tumbuhan pada umumnya kita tidak melihat, sebenarnya kalau pada tumbuhan tidak langsung menggambarkan jumlah sel, tetapi sebenarnya kalau timbunan cadangan makanan pun kalau dalam tumbuhan ya dianggap itu bagian dari pertumbuhan, karena yang dihitung hanya berat kering, tidak pernah menganalisis dia selnya bertambah atau tidak, karena cadangan makanan akan berpotensi meningkatkan berat. Tapi kalau pada hewan, kalau sudah di atas 40 tahun, kemudian masih bertambah berat badan, ya sebenarnya bukan pertumbuhan lagi, kan? Karena tingginya nggak bertambah itu, karena di situ hanya timbunan lemak. Beda antara tumbuhan dengan hewan. Hal yang paling mendasar dari pertumbuhan adalah adanya pembelahan sel. Kalau perkembangan itu ada diferensiasi, spesifikasi, dan menuju ke organogenesis. Hingga yang dilihat adalah organogenesisnya. Kemudian kalau pertumbuhan yang dilihat ukuran berat, kemudian ukuran panjang, ukuran luas, dan sebagainya yang bisa diukur. Sehingga perkembangan kata orang tidak bisa diukur karena ya sulit untuk diukur, karena paling-paling hanya dilihat dari tanda-tanda perubahannya dan bentuknya organ yang baru tersebut. Kemudian tadi kinetika pertumbuhan sudah kita bahas juga, berbagai ukuran-ukuran dalam pertumbuhan. Ada panjang akar, panjang tanaman atau tinggi tanaman, berat basah, berat kering, luas daun, berat umbi, dan lain-lain yang bisa ditampilkan dalam bentuk kurva. Hasil analisisnya ada kurva berdasarkan unit ukuran terhadap waktu, ada yang perubahan kecepatan terhadap waktu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada genetik, ada lingkungan, dan umur. Jadi, pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor ini. Ketiganya sangat menentukan, jadi tidak sendiri-sendiri. Kemudian Allah mengatur pertumbuhan dan perkembangan itu dengan suatu sistem yang disebut dengan sistem hormon dan sistem genetik. Ada juga sistem individu, tapi ya ini sudah termaktub dalam pengontrolan genetik juga sebenarnya. Terus hormon-hormon, macam-macam hormon tadi ada dua kelompok, ada inhibitor, ada promotor. Kemudian jenis-jenisnya masing-masing, ada jenis auksin, IAA, NAA, IBA, sitokinin, bensiladenin, bensilaminopurin, dan tidiasuron, ada 2IP, ada zeatin, itu termasuk sitokinin. Kemudian GA3, ada GA1, GA2 sampai 80-an, mungkin sudah mendekati 100 sekarang. Kemudian yang etilen, dan ada lagi asam absisat yang merupakan senyawa inhibitor. Kemudian ada hormon tiruan buatan pabrik, disebut zat pengatur tumbuh.
Contohnya ada 2,4-D, 2,4-T, CPA. Ini pada konsentrasi yang tinggi sulit ditranslokasikan dari satu sel ke sel yang lain, sehingga sering digunakan sebagai herbisida karena kalau dosis terlalu tinggi bisa menyebabkan gangguan sel sampai pada kematian sel, dan digunakan untuk bahan pembunuh gulma atau herbisida. Pada kultur jaringan ini sangat produktif karena konsentrasi yang sangat rendah bisa menghasilkan pertumbuhan yang sangat cepat. Kemudian hormon tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling berinteraksi antara hormon satu dengan hormon yang lain. Dalam dunia kultur jaringan itu, interaksi auksin dan sitokinin ini menjadi sentral dalam kultur jaringan untuk menentukan arah pertumbuhan. Apakah ingin menumbuhkan akar, atau ingin menumbuhkan tunas, atau hanya untuk membentuk kalus. Kalau untuk membentuk akar, auksinnya yang ditinggikan, sitokininnya yang rendah. Kalau yang auksinnya direndahkan, sitokininnya yang dibesarkan, ditinggikan jumlahnya, maka yang terbentuk tunas. Kalau seimbang, pada umumnya akan terbentuk kalus. Begitu tadi. Dari serangkaian cerita itu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada pertanyaan. Yang tidak kembali ke Zoom ini mungkin tiduran. Mudah-mudahan nanti dapat rekamannya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kalau ini tadi adalah pengontrolan pertumbuhan oleh hormon, ada pengontrolan pertumbuhan melalui gen. Jadi Allah mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu selain dengan hormon, ada gen juga. Pengontrolan genetik disebut dengan suatu sistem yang disebut dengan sistem operon. Jadi pertumbuhan tanaman yang melibatkan genetik itu melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem operon. Sistem operon ini melibatkan gen yang banyak atau konsorsium gen. Di sini terlihat ada, ini yang panjang ini adalah gambar gen, berbagai macam gen. Ada gen regulator, ada DNA lain, ada gen operator, gen struktural 1, 2, 3, tentunya ada gen fungsional juga yang menghasilkan enzim. Ini gen fungsional, bukan struktural ya. Kemudian di samping gen yang bermacam-macam ini, ada yang namanya inducer. Kemudian ada korepresor. Sistem ini disebut dengan sistem operon. Sistem operon ini ada on dan off-nya. On dan off-nya itu seperti mesin ya. Kalau di on kan berarti mesin tersebut bekerja, kalau di off kan mesin itu akan berhenti. Letak on off-nya ada di gen regulator ini. Gen regulator ini yang namanya gen itu kan mengkode protein. Kalau ditranskripsi kemudian ditranslasi, gen regulator ini akan menghasilkan protein yang bersifat represor. Represor itu artinya menekan atau menghalangi aktivitas dari gen operator ini atau operator gen. Jadi kalau gen regulator ini aktif akan menghasilkan protein yang sifatnya menyetop gen operator ini. Kalau gen operator ini tidak bekerja, maka gen-gen pertumbuhan yang berada pada kendali gen operator ini tidak bekerja atau tidak aktif, tidak disintesis. Jadi gen-gen ini tidak melakukan ekspresi apabila gen operator tidak bekerja. Jadi gen operator ini bisa tidak bekerja karena adanya senyawa represor yang dihasilkan oleh gen regulator. Apabila senyawa represor atau protein represor yang dihasilkan oleh gen regulator ini aktivitasnya diblokir oleh senyawa inducer, senyawa inducer di sini bisa berupa hormon atau enzim. Memblokir senyawa represor, maka senyawa represor ini menjadi non-aktif, gen operator menjadi aktif.
Kalau gen operator aktif, maka gen struktural, gen-gen fungsional, yang di bawah kendali dia akan aktif sehingga terekspresi membentuk berbagai jenis protein, ada protein enzim, ada juga protein-protein struktural. Kalau enzim dan protein struktural terbentuk, maka pertumbuhan akan berjalan. Jadi pertumbuhan itu berjalan apabila ada berbagai macam protein yang diperlukan untuk pertumbuhan sel, kemudian enzim-enzim yang mengatur berbagai reaksi metabolisme dan ya reaksi metabolisme, ada katabolisme, ada anabolisme di dalam sel tersebut. Jadi enzim ini yang mengatur semua reaksi. Kemudian ada protein-protein struktural yang membangun susunan membran. Jadi protein struktural adalah protein-protein yang membangun struktur membran sel. Jadi kalau bahan pembelahan sel itu diantaranya adalah membran-membran sel. Karena yang namanya sel itu pada umumnya tersusun dari berbagai membran. Jadi setiap sel baru terbentuk, maka memerlukan membran baru. Karena susunan dari sel itu pada umumnya adalah membran-membran. Mulai dari membran sel terluar, membran inti, membran retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, peroksisom, semua organela di dalam sel itu hampir semuanya tersusun atas membran. Yang tidak ada membrannya cuma ribosom. Nah, setiap membran tersusun dari phospholipid bilayer atau fosfat dan lipid yang tersusun dua lapis membentuk phospholipid bilayer. Di antaranya ada protein integral atau protein transmembran. Nah, protein transmembran yang menyusun struktur membran itu diperlukan dalam jumlah banyak karena sel-sel yang membelah itu membutuhkan protein-protein yang menyusun membrannya. Maka kerjanya gen operator ini adalah untuk mengaktifasi gen-gen yang mengkode protein-protein, diantaranya adalah protein-protein pembentuk membran dan protein-protein enzim-enzim. Kalau pada hewan ada protein hormon juga untuk pertumbuhan. Pada suatu waktu pertumbuhan akan berhenti oleh karena perubahan musim. Misalnya pertumbuhan harus berhenti di musim kemarau karena tidak tersedia air, sehingga tanaman harus menggugurkan daun atau dikuranginya nutrisi dari dalam tanah, maka pertumbuhan akan berhenti. Maka pada waktu itu ada senyawa korepresor yang memblokir kerja induser tadi. Induser ini bisa hormon-hormon pertumbuhan, auksin, sitokinin, giberelin, yang memblokir senyawa represor tadi. Sehingga senyawa represor ini kalau indusernya ini di stop kerjanya, represor bisa aktif kembali. Kalau represor ini aktif akan memblokir gen operator ini sehingga sistem operon ini tidak berjalan. Biosintesis berbagai protein tidak berjalan sehingga pertumbuhan berhenti. Membran-membran baru yang terbentuk dari protein dan phospholipid bilayer tidak terbentuk karena gen-gen yang mengkode proteinnya tidak berjalan. Seperti itu. Jadi pengaturan sistem genetik yang diatur dalam suatu sistem operon ini bekerjanya itu secara bergantian. Apabila pertumbuhan mau berjalan, maka gen regulator ini harus berhenti bekerja menghasilkan represor ini. Sehingga represor tidak dihasilkan, gen operator bisa berjalan menjalankan gen-gen yang di bawahnya. Jadi gen-gen dalam sistem operon ini sifatnya adalah gen-gen yang bekerja secara simultan. Satu gen menghasilkan enzim, enzim ini akan men-trigger atau menginduksi gen lain untuk aktif diekspresikan. Kemudian hasilnya akan menghasilkan enzim yang baru yang akan menginduksi gen yang lainnya lagi secara berurutan dan simultan saling menginduksi sehingga berbagai protein akan dihasilkan.
Tetapi pada pertumbuhan yang akan berhenti oleh karena suatu kondisi lingkungan atau mungkin karena umur sudah berhenti pertumbuhannya, maka senyawa induser ini harus di stop sehingga senyawa represor yang tadinya tidak aktif di stop oleh induser ini menjadi aktif kembali, kemudian menyetop gain operator ini. Kalau pertumbuhan akan berhenti, nanti korepresor menyetop senyawa induser sehingga represor ini bisa aktif kembali menyetop gain operator sehingga gain yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan itu tidak aktif sehingga pertumbuhan berhenti. Seperti itu peran sistem operon dalam mengendalikan pertumbuhan. Bisa dipahami. Bingung ya? Bulat karena memang berputar-putar karena sistemnya yaitu siklus pertumbuhan itu. Jadi pertumbuhan itu tidak selamanya tanaman itu tumbuh selamanya. Kadang pertumbuhan itu berhenti karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, misalnya musim kemarau, atau mungkin akibat dari umur sendiri bagi tumbuhan itu harus mengakhiri pertumbuhannya pada umur tertentu. Maka di situ peran sistem operon ini, apakah sistem operon ini akan berjalan atau berhenti untuk suatu proses pertumbuhan itu ditentukan oleh atau diatur oleh sistem operon ini. Jadi ada gain regulator, ada gain operator, kemudian ada gain yang ada di bawah kerja yang dikendalikan oleh gain operator. Pada kondisi tidak ada pertumbuhan, gain regulator menghasilkan senyawa represor memblokir aktivitas gain operator sehingga gain yang berada di bawah kendali gain operator tidak berjalan. Semua gain struktural maupun fungsional yang menghasilkan enzim maupun protein struktural tidak bekerja sehingga tidak ada biosintesis protein, maka pertumbuhan berhenti. Pada suatu waktu masuk hormon, diproduksi hormon-hormon untuk memacu pertumbuhan, yaitu auksin, sitokinin, giberelin misalnya. Di antara kerjanya salah satu adalah memblokir senyawa represor ini, sehingga senyawa represor ini menjadi tidak aktif, sehingga gain operator yang tadinya diblokir oleh senyawa represor ini lepas dan bisa terbuka, bisa terekspresi, menghasilkan protein-protein enzim yang bisa menginduksi gen-gen yang ada di bawahnya untuk bisa bekerja secara simultan. Yang satu menginduksi yang lain menginduksi yang lain menginduksi yang lain lagi, sehingga semua gen yang menghasilkan protein itu bisa diproduksi. Sampai suatu waktu tertentu pertumbuhan harus berhenti karena musim atau umur, maka ada senyawa korepresor yang memblokir induser ini. Korepresor ini bisa berupa kondisi lingkungan, bisa panas, bisa juga senyawa-senyawa yang dihasilkan di dalam tubuh tumbuhan itu yang memblokir aktivitas hormon-hormon ini. Hormon-hormon itu aktif karena adanya muatan elektron atau proton yang ada pada molekul hormon tersebut. Apabila sisi aktif dari suatu hormon ini diblokir oleh reseptor, korepresor, maka hormon-hormon ini menjadi tidak aktif. Korepresor bisa saja yang sifatnya merusak hormon-hormon induser ini, bisa juga sifatnya memblokir. Yang memblokir misalnya senyawa gula. Gula-gula sederhana bisa berikatan dengan hormon-hormon ini sehingga menutupi sisi reaktif dari suatu hormon. Jadi gula itu bisa berikatan dengan proton atau elektron yang dibawa oleh hormon ini sehingga sisi aktifnya menjadi tidak reaktif sehingga non-aktif. Pada suatu waktu bisa diaktifkan kembali yang seperti ini. Tapi kalau represor itu sifatnya merusak, misalnya suhu panas atau ya
biasanya suhu panas atau suhu dingin itu bisa merusak hormon-hormon tumbuhan sehingga didegradasi oleh adanya pengaruh suhu. Jadi nonaktifnya hormon sebagai inducer di sini bisa karena dinonaktifkan, bisa juga didegradasi. Itu dalam rangka penonaktifan inducer. Begitu sistem obron. Silakan, sudah saya ulang kalau ada yang mau menanyakan. Apa sudah paham? Atau mungkin paham. Ya, mungkin ada yang ingin mengkonfirmasikan kembali pemahamannya, apa saya sudah paham atau belum, boleh bertanya yang sifatnya mengkonfirmasi. Boleh izin konfirmasi, Pak? Silakan, Pak Faris. Berarti tadi itu regulator gen itu yang menghasilkan represor gitu ya, Pak? Ya, gen regulator ini, setiap gen itu adalah mengkode protein. Jadi DNA yang manapun ini semuanya adalah DNA atau gen. Gen-gen ini semuanya mengkode protein. Kalau protein yang dikode oleh gen regulator, proteinnya bersifat memblokir kerja gen operator. Kalau misalnya protein hasil kerja gen regulator ini diblokir oleh inducer, maka gen operator menjadi aktif. Tapi kalau tidak ada inducer, misalnya hormon-hormon yang saya sebutkan tadi, tidak ada, maka protein represor ini tetap memblokir gen operator ini, sehingga sistem ini tidak berjalan. Nah, korepresor bisa kondisi lingkungan, bisa juga senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan ini untuk memblokir senyawa inducer. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, begitulah proses tumbuhan itu berjalan. Masih ada di bawahnya. Pertumbuhan itu ada tipe-tipenya. Tipe-tipe pertumbuhan itu ada yang tipe determinate, ada indeterminate, dan semi-determinate. Pernah lihat tanaman tomat yang merambat? Rambatan tinggi panjang sampai 2 meter, 3 meter bisa. Itu namanya tipe tanaman tomat yang tipe indeterminate. Tapi kalau tanaman tomat yang tipenya determinate, dia tidak merambat. Dia tanpa rambatan, tanpa penyokong pun dia bisa hidup hanya berdiri tegak, tapi tidak terlalu tinggi. Ciri-ciri tumbuhan yang memiliki tipe determinate, itu tanamannya pendek. Kalau dia sudah berbunga, biasanya ujung tanaman itu, ujung atas tanaman, itu langsung berakhir dengan rangkaian bunga. Sehingga ruas-ruas batang sudah tidak bertambah panjang lagi. Itu tipe tanaman yang determinate. Biasanya umurnya pendek, singkat, cepat panen, dan bunganya itu keluar hampir serentak, sehingga panennya juga hampir serentak. Biasanya tanaman seperti ini, kalau petani menyebutnya genjah. Genjah itu umurnya pendek. Petani menyebutnya tomat genjah. Genjah itu umur pendek. Jadi cepat berbunga, bunganya seragam, muncul serentak, kemudian matangnya juga serentak, panennya serentak. Tapi kalau yang tipe indeterminate, tanaman tipe ini, kalau tomat, dia biasanya walaupun sudah berbunga, ujung batang itu tidak berakhir dengan bunga, tapi masih ada tunas. Tunasnya masih muncul ruas baru, terus tambah ruas baru, tambah tumbuh bunga lagi, tumbuh ruas baru, berbunga lagi, dan seterusnya, sehingga tanamannya bisa panjang sekali. Dan pembungaannya menjadi tidak serentak, karena di bagian pangkal tanaman sudah berbunga,
Di pucuknya nanti baru akan muncul bunga setelah terbentuk ruas baru, kemudian berbunga lagi, muncul ruas baru lagi, berbunga lagi, dan seterusnya sampai hampir tiada hentinya. Nah, kalau determinate tadi, ujung tanamannya berakhir dengan bunga. Kalau indeterminate, ujung batangnya itu masih tunas yang terus bertambah luas. Sehingga pembungaan tidak, pertumbuhan tidak berhenti, tidak cepat berhenti, karena masih terus menambah luas. Nah, yang tipe ketiga ini tipe peralihan atau semi determinate. Ini kalau di tanaman ini sudah berbunga, ujung batangnya biasanya masih belum berakhir dengan bunga, tapi masih bisa menambah ruas beberapa ruas. Setelah itu muncul bunga di pucuk tanaman baru berhenti. Sehingga tipe semi determinate ini umurnya peralihan juga di antara determinate dengan indeterminate. Tanaman tomat bisa masuk dalam tanaman tomat ada yang tipe nomor 1, ada tipe nomor 2, ada juga tipe nomor 3. Seperti itu. Dan berbagai tanaman semusim biasanya mengikuti salah satu dari tipe ini. Misalnya tanaman kedelai, tanaman kacang-kacangan, kacang panjang, kacang buncis. Kacang panjang itu ada kacang panjang yang merambat, ada kacang seperti kacang panjang tapi tidak merambat. Misalnya kacang tunggak. Kacang tunggak itu kalau orang Jawa nyebutnya kacang tolo, tapi kalau orang Madura namanya otok. Itu seperti kacang panjang tapi tidak merambat. Padahal kalau kacang panjang yang sebenarnya kan biasanya kan merambat, panjangnya bisa sampai 3 meteran. Itu tipe pertumbuhannya berbeda. Kedelai di Indonesia sekarang ini lebih banyak yang tipe determinate. Tapi kalau 20 tahun yang lalu, petani masih banyak yang menanam kedelai itu yang semi determinate. Jadi tanamannya bisa tinggi, bisa sampai setinggi dada orang dewasa. Tetapi kalau yang tipe determinate itu paling-paling tingginya 30 cm, cepat panen, dan biasanya hanya ditanam sebagai tanaman sela di musim kemarau menuju datangnya musim hujan. Sehingga umurnya singkat, begitu panen biasanya sudah turun hujan lagi, musim kemarau selesai. Jadi hanya memanfaatkan musim sela masih ada sedikit air untuk pertumbuhannya, karena kalau ditanaman yang tipe semi determinate ini nggak cukup airnya. Tapi kalau ditanami dengan kedelai yang tipe determinate, itu selama musim kemarau yang singkat itu masih cukup ketersediaan air. Jadi tidak sampai pengairan yang berkali-kali seperti itu. Itu tentang tipe-tipe pertumbuhan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini sudah masuk germansi, ini materi besok. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Minggu depan. Izin bertanya, Pak. Mas, Izin bertanya mengenai tipe-tipe pertumbuhan ini, Pak. Nah, kan di sini ada tiga tipe ya, Pak. Ini apakah juga dipengaruhi oleh varietas biji suatu tumbuhan, atau ini kita bisa diatur Pak, pertumbuhannya? Jadi atau nanti bisa pakai tadi itu hormon-hormon untuk diatur supaya dia bisa jadi tipe determinate atau tipe interminate dan sebagainya. Apakah bisa diatur sendiri, Pak? Atau sudah baik. ada emang khusus? Iya. Pada umumnya secara alami tipe determinate, indeterminate, dan semi determinate ini adalah varietas. Artinya secara alami, secara genetik itu suatu jenis varietas. Itu ada yang determinate, ada yang indeterminate, dan semi determinate. Ini adalah genetik. Tetapi apakah yang determinate ini bisa ditinggikan menggunakan hormon? Ternyata bisa. Jadi hormon tumbuhan itu ada yang bisa memanjangkan ruas-ruas batang tanaman. Tanaman kacang tunggak yang dari Madura itu, yang kalau teman dari Madura sih bawa otok itu.
itu kacangnya pendek. Tapi kalau disemprot menggunakan hormon giberelin, giberelin itu bisa meninggikan tanaman yang pendek menjadi tinggi. Jadi yang tadinya determinate kalau disemprot dengan giberelin bisa menjadi tanaman yang tinggi. Bahkan giberelin ini biasanya digunakan untuk meninggikan tanaman. Tahu kubis? Kubis itu kan ruas-ruasnya kan roset, sehingga jarak antara daun satu dengan daun yang lain itu kan mepet, sehingga membentuk bola kul itu karena tidak terbentuk ruas. Nah, kalau tanaman kubis yang waktunya membentuk bloom kul yang bulat itu disemprot dengan giberelin pada usia perkembangannya, itu pada usia pertumbuhan itu dia bisa tidak membentuk bloom kul, tetapi dia terus memanjang ke atas. Jadi antara daun dengan daun itu bisa terbentuk space yang panjang. Jadi daunnya menjadi berjarak sehingga tidak terbentuk bola kul. Itu dilakukan dalam rangka untuk merangsang pembungaan bunga kubis. Bunga kubis yang bukan kubis bunga ya, bukan kol bunga ya, bukan brokoli ya. Jadi kubis itu kan ditanam dari biji. Tapi kalau kubisnya itu dalam keadaan bulat, membentuk bola kul, kan tidak bisa berbunga karena bunganya muncul dari titik tumbuh dari batang itu. Maka dirangsang menggunakan giberelin untuk membuat tanaman kul ini membentuk ruas-ruas batang. Jadi tipe determinate, indeterminate pada beberapa kasus bisa dibuat. Yang tanaman tadinya pendek bisa menjadi tinggi. Itu Mas Rizal. Saya tak masukkan burung di teras rumah saya karena hujan. Sebentar ya. Alhamdulillah sudah musim hujan, sehingga tumbuhan yang tadinya dormansi tidak mengalami pertumbuhan di musim kemarau itu setelah mendapat air, itu hormon-hormon yang tadinya dalam keadaan dinonaktifkan atau mungkin didegradasi, itu disintesis kembali, sehingga pertumbuhan bisa berjalan lagi. Jadi pada musim kemarau, induser yang sifatnya menginduksi pertumbuhan dan memblokir senyawa represor ini di musim hujan ini bisa dibebaskan kembali oleh adanya korepresor. Korepresor bisa berupa lingkungan, berupa hujan. Hujan itu adalah air. Induser hormon-hormon ini biasanya dinonaktifkan dengan berikatan dengan gula. Gula ketemu air akan larut sehingga hormon ini bisa bebas lagi. Kemudian memblokir senyawa represor, di samping ada yang berfungsi untuk membantu proses biosintesis protein dengan membantu proses transkripsi dan translasi. Hormon-hormon tumbuhan ini selalu ada di setiap proses transkripsi dan translasi di dalam inti sel maupun di sitoplasma, sehingga mengindikasikan bahwa hormon ini hadir di dalam setiap tahapan biosintesis protein pada tumbuhan. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan pertumbuhan. Setelah ini, minggu depan kita akan berbicara tentang dormansi. Dormansi ini adalah keadaan di mana tanpa pertumbuhan. Ini tipe-tipe pertumbuhan, pengontrolan pertumbuhan, pengukuran pertumbuhan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Kerja sistem operon bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Iya, itu sering saya tanyakan. Hanya nanti kalau saya sudah mengulang 2 kali, mudah-mudahan dari rekaman nanti bisa dipahami. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan. Pertemuan kedua siang hari biasanya saya tidak lama. Karena kapasitas di kepala itu sudah
Saya khawatirkan ya setiap manusia itu punya kapasitas, sehingga khawatirnya nanti di samping sebenarnya jam kedua itu memang tidak 2 jam mestinya kalau di setiap minggu, karena kita kan berapa 4 SKS ya, 1 SKS-nya praktikum, kemudian 3 SKS perkuliahan itu kan 2 jam sama 1 jam mestinya, jadi tidak 2-2. Silahkan, mungkin masih ada pertanyaan. Jadi yang pertemuan siang ini tidak saya isi materi terlalu banyak, paling-paling mengulas bagian yang pagi tadi sambil menambah sedikit yang belum sempat disampaikan di pagi hari. Monggo, kalau masih ada pertanyaan. Mbak Alicia, mungkin mau bertanya. Ini pertemuan jam kedua cuma 45-44 orang, berarti banyak yang nggak masuk di jam kedua. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Leni. Tadi kan di gambar tuh ada tanda panah keluar terus enzim. Nah, itu enzim apa yang dilepaskan ya, Pak? Apakah enzim itu dihasilkan dari struktural gen juga? Jebakan pertumbuhan tadi ya, operon tadi ya. Oke, Pak. Panah keluar dari yang mana? Yang enzim itu, Pak. Oh, enzim ini ya. Ya. Jadi di bawah gen operator ini ada banyak gen yang dikendalikan oleh gen operator secara simultan. Gen operator ini akan menginduksi gen struktural 1, gen struktural 2, gen struktural 3. Sebenarnya bukan hanya gen struktural, tentunya ada gen fungsional yang, kalau gen fungsional itu menghasilkan enzim, maksudnya gen fungsional, bukan gen struktural. Kemudian nanti gen-gen struktural itu yang akan menghasilkan protein-protein membran. Jadi protein itu kalau secara umum saya kelompokkan menjadi 2 dalam hal pertumbuhan ini. Ada protein fungsional yaitu enzim, kalau pada hewan ada enzim dan hormon, tapi kalau tumbuhan hanya enzim saja, karena hormon bukan protein kalau pada tumbuhan. Tapi kalau hewan, hormon itu protein. Kemudian selain enzim juga ada protein-protein struktural. Nah, ini anak panah ini artinya menghasilkan enzim. Jadi gen ini menghasilkan enzim. Tentunya selain enzim juga ada protein-protein non-enzim, yaitu protein-protein struktural yang akan membangun membran-membran sel. Jadi membran-membran sel itu terbentuk dari protein-protein. Dulu waktu biologi sel pernah melihat struktur membran itu kan bentuknya kan seperti ini. Nah, kelihatan ini. Nah, ini yang namanya protein-protein struktural. Protein struktural itu adalah gumpalan-gumpalan protein yang membentuk struktur membran. Membran itu tersusun dari fosfolipid. Ini fosfat, ini lipid. Ini fosfat, ini lipid. 2 lapis fosfat dan lipid, di sela-selanya ada protein-protein. Nah, protein-protein ini disebut dengan protein-protein integral atau protein transmembran. Kemudian protein memiliki ekor panjang yang bercabang, ini namanya oligosakarida. Kalau oligosakarida ini gula atau glikogen. Glikogen berikatan dengan Maaf protein. Pak, PPT-nya masih belum berubah. Oh iya, saya akhiri buka lagi. Untuk tumbuh, sel itu butuh membran baru. Karena komponen sel itu kan membran yang banyak. Ada membran terkeluar, kelihatan ini ya. Ini adalah membran. Membran seperti ini adalah pembangun struktur sel
hampir seluruh bagian sel itu tersusun dari membran-membran seperti ini. Mulai dari membran sel terluar, membran inti, membran RE, aparatus Golgi, lisosom, peroksisom, dan semua yang bermembran itu bentuknya seperti ini. Sehingga komponen-komponen membran itu ada fosfat, ada lipid, disebut dengan fosfolipid, karena dua lapis disebut dengan fosfolipid bilayer. Di antaranya ada protein-protein integral, protein transmembran. Di antara protein transmembran ada yang memiliki ikatan dengan gula atau glikogen, rantai yang tidak terlalu panjang. Ini disebut dengan glikoprotein. Ada glikogen, yaitu gula sederhana ini, kemudian ada protein disebut dengan glikoprotein. Ada glikogen ketemu dengan lipid disebut dengan glikolipid. Nah, ini komponen-komponen membran seperti ini. Semua ini terbentuk melalui suatu reaksi biosintesis. Ada biosintesis protein, ada biosintesis lipid, ada biosintesis karbohidrat melalui fotosintesis. Semua biosintesis ini memerlukan enzim-enzim untuk melakukan reaksi biosintesis ini. Kan banyak melibatkan enzim ini. Nah, enzim-enzim itu disintesis dalam suatu sistem operon tadi. Yang satu menginduksi yang lain menginduksi yang lain lagi, sehingga berbagai protein itu terbentuk. Baik protein struktural maupun protein fungsional. Kalau ini namanya protein struktural karena membentuk struktur membran. Kalau yang membantu biosintesis tadi itu disebut dengan protein fungsional. Seperti itu. Jadi yang namanya sel membelah atau pertumbuhan membutuhkan komponen-komponen membran baru untuk pembentukan membran sel, membran inti, membran RE, aparatus Golgi, dan semuanya. Yang ditanyakan Mbak Leni tadi apa ya? Enzim ya. Anak panah tadi ya. Iya, Anak Pak. panah yang dimaksud sudah tahu ya. Jadi gen-gen itu kalau dalam suatu reaksi kimia, kalau ada anak panah itu dia berarti menghasilkan. Kalau ini ada gen dan anak panah sini berarti gen ini menghasilkan enzim. Ini ada gen, ada anak panah di sini, ini menghasilkan enzim. Tapi beda dengan anak panah yang ini. Kalau anak panah yang ini memblokir. Senyawa represor memblokir gen operator. Inducer memblokir represor. Korepresor memblokir inducer. Ini blokir. Kalau ini anak panah ini menghasilkan. Ini menghasilkan kemudian mempengaruhi gen struktural 1. Gen struktural 1 menghasilkan enzim untuk menginduksi gen struktural 2 dan seterusnya secara simultan. Simultan itu bergantian, berurutan. Begitu. Ada yang belum jelas dari bagian ini? Dan gen-gen ini mestinya tidak hanya berada pada satu rangkaian panjang DNA, bisa jadi ini ada di kromosom yang lain, yang ini di kromosom yang lain, tetapi saling bekerja secara simultan. Ini jangan dibayangkan gen-gen ini berada pada satu kromatin, bisa jadi antar gen yang berada pada beda kromosom atau beda kromatin. Gitu ya. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan. Yang pagi tadi mau ditanyakan sekarang, nggak apa-apa. Izin bertanya, Bapak. Silakan. Tentang perkembangan buah. Nah, itu ada sebutan istilah namanya partenokrapi, di mana partenokrapi itu merupakan perkembangan buah tanpa biji. Contohnya kadang pada semangka gitu, Bapak. Nah, itu penyebab dari partenokrapi sendiri biasanya dari apa, Pak? Atau dari gen atau bagaimana? Baiklah. Partenokarpi sebenarnya jadi pada proses penyerbukan kemudian ada proses pembuahan. Pada waktu proses pembuahan, sel sperma yang dihasilkan dari bagian putik
jatuh berupa tepung sari, kemudian tumbuh berkecambah di atas kepala putik, membentuk pollen tube atau tabung sperma yang menuju ke embrio ya. Kemudian sperma tadi akan membuahi sel telur. Nah, itu nanti akan menjadi biji yang nantinya merupakan hasil persilangan dari atau perkawinan dari serbuk sari dengan sel telur yang ada di basal dari kepala putik tadi. Tetapi di daerah embrio sac, mungkin dari dinding-dinding embrio sac yang tidak dibuahi, yang bukan merupakan bagian dari sel telur, itu ada yang tumbuh menjadi bagian dari biji. Mungkin akan menyatu dengan embrio yang tadinya dibuahi oleh sel telur dengan sel sperma tadi. Jadi ada dinding embrio sering disebut dengan bagian dari integumen, atau mungkin istilahnya apa ya? Jadi di luar dari sel telur yang ada di dalam embrio sac itu, jadi dinding embrio sac itu tumbuh kemudian menyatu dengan bagian dari biji. Tetapi dia dari awalnya dia sudah diploid, tanpa dibuahi dia sudah diploid, karena dia adalah bagian dari sel tubuh individu betinanya. Kan bunga itu kan sebenarnya organ betina. Yang haploid kan hanya sel telur, sel sinergit, sama sel yang ada di dalam kantong embrio itu kan. Tetapi dinding kantong embrio itu kan sel-selnya diploid. Kalau dia tumbuh berkembang kemudian menjadi bagian dari biji, suatu saat sel-sel di dalam jaringan integumen namanya itu bisa tumbuh menjadi tunas kalau dikecambahkan itu. Selain yang tumbuh dari embrionya sendiri. Maka tunas yang tumbuh selain dari embrio itu disebut dengan polyembrioni. Ini dicontohkan pada jenis-jenis tanaman mangga, tanaman jeruk, karena dia tidak berasal dari hasil persilangan antara bunga jantan dan bunga betina, secara genetik itu sama persis dengan induk betinanya. Jadi kalau misalnya nanam biji mangga nanti akan tumbuh tunasnya itu menjadi 5, walaupun dia hanya 1 pelok. Jadi 1 pelok, 1 biji mangga itu bisa tumbuh tunas sampai 5. Atau mungkin 6, atau banyak sekali. Itu namanya polyembrioni. Nah, yang berasal dari persilangan bunga jantan dengan bunga betina, itu hanya 1 tunas yang berasal dari embrio. Yang 4, selain dari yang 1 yang dari embrio, itu sama persis dengan induk betinanya. Sehingga kalau itu mau ditanam, dipertahankan menjadi dewasa, itu sifatnya bukan tanaman hibrid, bukan hasil persilangan, tapi sama persis dengan induknya. Kalau mangga tadi manis, maka buah yang dihasilkan dari tanaman polyembrioni itu sama manisnya dengan tanaman induk betinanya. Seperti itu, Mas Wildan. Bisa dipahami nggak? Sayangnya saya nggak membawa gambar. Coba saya carikan gambarnya ya. Tetapi saya jauh sekali gambarnya. Tidak sedang saya tampilkan di sini. Berarti itu bukan. Ya, silakan. Berarti itu bukan suatu kelainan gitu, atau? Bukan kelainan, tapi keistimewaan beberapa tanaman tertentu. Itu 1 biji kalau ditanam bisa muncul tunas banyak. Itu polyembrioni. Contohnya itu pada mangga, pada jeruk yang saya tahu 2 itu. Nah, tunas yang banyak itu ternyata bukan hasil persilangan dari sel sperma dengan sel telur dari tepung sari dan putik, bukan. Tapi dia berasal dari kulit embrio sac yang menyelimuti
mengikuti biji dan ikut hidup bersama biji tersebut, sehingga kalau ditanam bijinya tumbuh itu dia ikut tumbuh membentuk tunas-tunas yang banyak. Sehingga secara genetik dia itu sama persis dengan induk betinanya. Jadi itu istimewa sekali. Saya menanam mangga yang berasal dari polyembryoni, sekarang saya tanam di depan rumah. Kemarin tumbuh sudah berbunga. Itu manis sekali karena dulu mangganya berasal dari polyembryoni, mangga paling mahal yang ada di swalayan waktu itu, Giant, itu namanya mangga kundang. Mangga kundang itu paling manis. Harganya 1 kilonya itu 50.000. Saya tanam ternyata membentuk tunas banyak. Salah satu tunasnya saya tanam di halaman itu sekarang sudah berbuah sekarang. Setelah umurnya 5 tahun berbuah. Nggak sampai 5 tahun, 4 tahun. Jadi kalau dapat mangga yang polyembryoni dan mangga itu manis, tanam aja itu. Itu nanti buahnya sama persis dengan induk betinanya yang manis itu. Di luar fisiologi tapi itu genetika. Silakan. Mungkin terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ya senang saja. Dan kita bisa istirahat bersama. Dan karena tidak ada pertanyaan, di sini sudah turun hujan, sangat enak untuk tidur siang. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.